saya dengan Pak Aten, eee dipanggil Pak Sekda, menghadap Pak Sekda begitu, beliau menanyakan terkait dengan masalah penilaian, persiapan penilaian ombudsman ini progresnya, dan kami sudah sampaikan hari ini, jam sekarang ini kita akan adakan evaluasi, namun beliau Pak Sekda tadinya berharap hadir, tapi tidak bisa hadir karena beliau ada menerima, tugas lain dari Pak Wali Kota. Nah, mudah-mudahan teman-teman sekalian pada kesempatan ini nanti laporan atau penyampaian dari masing-masing OPP, masih bisa jadi bahan bagi kami untuk kami laporkan ke pimpinan. Nah, harapan kami Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, hari ini kita diskusi monitoring, saya dapat menyampaikan laporan yang terbaik dari persiapan yang kita sudah lakukan memang sudah relatif cukup lama. Terakhir kita juga mendapat arahan sebagaimana kemarin waktu kita di Citarum, kita akan mencoba menghubungi juga ada komisioner ombudsman yang asal kota Tasikmalaya. Kita akan coba hubungi beliau, mudah-mudahan juga bisa memberikan motivasi, pengarahan, dan penguatan ke kita karena, ya kontribusilah putra daerah gitu ke, daerah asalnya kota Tasikmalaya gitu, mudah-mudahan bisa kita juga mendukung, ke kita paling tidak beliau memberikan motivasi, saran, masukan karena beliau juga komisioner, eee, apa, ombudsman ini sangat, strategis berpengaruh gitu di jajaran ombudsman pusat. Itu sementara Pak Lupi, pengantar dari saya, nanti kita lebih lanjut diskusi selanjutnya mungkin, tambahan mungkin dari Pak Aten. Kami persilahkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabak. Selanjutnya mungkin arahan dari Pak Aten dan beberapa tambahan pada Bapak Aten Satyana dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Atur nuhun Pak Lutfi, atur nuhun Pak Kabag. Eh, Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan ya dan kekuatan untuk memikul beban tanggung jawab dan tugas-tugas yang harus kita laksanakan di dalam perbaikan pelayanan publik ini ya. Rekan-rekan, mungkin teknisnya untuk hari ini adalah expose dari LKE yang kemarin rekan-rekan disusun, mungkin Pak Lutfi ya, yang rekan-rekan susun, kemudian disertai dengan evidence yang sudah dikumpulkan, kemudian eh, mangga disampaikan progresnya sampai sejauh mana, LKE yang sudah rekan-rekan nilai secara mandiri, dan penilaian tersebut berdasarkan evidence mungkin ya. Nanti kita eh, silakan disampaikan dari bergiliran masing-masing dari perangkat daerah ataupun dari pelayan publik untuk kita bahas bersama-sama mungkin. Seperti itu mungkin. Eh, untuk yang pertama mungkin ada yang berkenan menyampaikan terlebih dahulu yang sudah relatif lebih siap, atau silakan dari mana dulu, Mangga. Halo, atau dari distrik dulu Teh Asri, dari distrik mungkin bisa disampaikan progresnya sampai hari ini. Ini silakan kalau mau ada share screen, ini udah multiple partisipan can share. Halo. Halo Bu Asri, apa Ya. kabar? Oh ya ada. Ya. Untuk yang lain mau dipersiapkan untuk setelah distrik ini dinas sosial. Setelah distrik nanti dinas sosial ya teman-teman. Ya silakan Bu Asri, mau ditampilkan melalui PPT boleh, mau ditampilkan LKS assessment-nya juga kemarin boleh ditampilkan, boleh seperti apa? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebetulnya ini yang
paparan yang kemarin itu apa yang disampaikan kemarin sebetulnya Pak, hanya mungkin ada beberapa yang sudah kita lengkapi gitu. Di antaranya untuk yang mendukung terhadap dimensi input khususnya di penilaian kompetensi, kami mungkin bisa sampaikan bahwa yang sudah kami persiapkan adalah penyampaian informasi tentang pelayanan publik sudah kami laksanakan insya Allah secara berkala setiap minggu Pak, pada saat apel gabungan setiap hari Selasa. Kemudian di kegiatan dalam setiap bidang juga ada beberapa yang sudah bersama juga dengan mensosialisasikan dan memberikan buku saku pelayanan publik. Diantaranya minggu kemarin di bidang PAUD ada kegiatan dengan organisasi mitra PAUD di GTKI. Nah, di situ juga dilaksanakan juga gitu Pak. Kemudian untuk yang evidence lain mungkin kemarin sudah dilakukan juga perbaikan untuk yang data ABK ya Pak Aten. Mungkin kemarin kami ada masukan mungkin kemarin yang kita sharekan di kita upload di link itu. Ininya nggak maju mas, expose-nya. Ya. Masih di halaman pertama. Oh siap, sebentar. Bentar, ya, mana ya? Paten, sebentar yo. Mangga, stop. Oke. Password. Benar, Pak? Ada ini. Jadi balik lagi, habis balik lagi. Oh, stop dulu. Stop. Di-share lagi. Seperti yang tadi. Nah, ini. Share ya. Nah, izin teh Bapak-bapak, karena Pak PJ itu dia langsung gini, pokoknya hari ini nilainya berapa dari setiap assessment. Nah itu seperti itu yang ditanya seperti itu. Gitu ya. Berarti kalau seperti itu Pak Aten, berarti yang LKE yang kemarin kita buat itu kita sebetulnya masih di angka itu. Ya, yang LKE yang kita buat. Gini, yang jadi yang di-share itu LKE yang sudah di-share, kemudian mungkin bisa diterangkan eviden-eviden yang sudah dilakukannya. Gitu. Jadi kalau Pak PJ ngejarnya ke sana terus, ini pastikan evidennya ada semua. Gitu. Kalau misalkan dia. Maka lanjutkan aja. Ya. Nah ini mungkin. Nah kemarin kan yang data ABK itu yang kita sharekan itu masih yang berupa Excel yang belum ditandatangan oleh Kepala Dinas. Nah kita sudah perbaiki. Nah tadi mungkin yang disampaikan yang di penilaian kompetensi itu kami kan rencananya Ibu Kadis itu ada penguatan di situ gitu ya, untuk mendongkrak nilai penilaian kita tuh adalah di penilaian kompetensi, makanya kita di LKE diisi dengan angka 5 gitu, dengan angka yang maksimal Pak. Nah itu mungkin
yang sudah kita lakukan untuk menunjang ini adalah kita sudah berusaha untuk mensosialisasikan terus secara intens tentang pelayanan publik, baik itu tadi sudah sampaikan di apel pagi gabungan setiap hari Selasa. Jadi yang diikuti juga selain oleh kalau apel gabungan kan selain diikuti oleh karyawan pegawai dinas pendidikan, diikuti juga oleh sekolah gitu, perwakilan sekolah setiap minggunya. Nah, kalau untuk evidence lain sebetulnya yang baru kita perbaiki itu kemarin mungkin sedikit-sedikit kita juga cicil ya Pak Aten untuk di sarana prasarana kita juga sedikit-sedikit diperbaiki. Hanya mungkin yang belum progresnya belum signifikan itu yang di pengaduan itu mungkin yang belum kita laksanakan, belum kita tindak lanjuti dengan intens itu di situ. Karena memang insya Allah lah Pak, mungkin untuk minggu per minggunya insya Allah ada progres gitu. Karena memang susah juga ya, Pak Agus banyak kesibukan juga Pak. Jadi kita juga memang nyari-nyari waktu gitu untuk mencicil evidence yang harus kita sediakan. Gitu mungkin Pak Aten. Kalau misalkan ditanya nilainya mungkin kita juga kita tetap masih dengan yang kemarin, Pak Aten, dengan yang kita kemarin itu untuk di LKA itu kita menyatakan ada di 85,80. Mudah-mudahan itu evidence-nya bisa mendukung gitu. Evidennya udah ada ya Teh ya? Semua eviden yang melambangkan nilai 85 itu kalau nanti ada misalkan self assessment atau penilaian dari motor itu sudah ready semua ya? Insya Allah. Nanti kita juga akan merevisi sedikit self assessment-nya. Nanti seminggu mungkin sebelum pelaksanaan itu mungkin tim evaluator bersama Pak Kabag dan tim akan turun penilaian secara real seperti apa progresnya. Itu mungkin Teh Asri, Bu Asri dari Dinas Pendidikan atau mohon menindaklanjuti yang kemarin yang dari Ombudsman yang survei itu untuk didiseminasi, diinformasikan di Instagram ya, dua kali minggu di dan satu kali di tayangan utama. Gitu. Terima kasih untuk selanjutnya. Sama-sama. Udah mungkin ya untuk yang itu Kang Aten, untuk yang IG itu kita sudah kemarin sudah bisa dilihat? Biar bisa dimonitor dari Instagram organisasi dan kita juga ke Instagram Pak PG dan Pak Sekda. Kominfo, saya lupa ke Kominfo juga di tag. Kemudian pastikan juga website-nya jalan, running well gitu, bukan cuma ada tapi running well, semuanya bisa diakses. Kemudian Instagram juga lebih diperkaya dengan diseminasi informasi yang bisa menjadi eviden untuk penyuluhan gitu Bu Asri ya. Ya atur nuhun untuk distrik. Tetap semangat untuk rekan-rekan semua. Ya. Atur nuhun. Sami-sami, untuk dinas selanjutnya dinas sosial dan mohon untuk bersiap dinas Dukcapil selanjutnya. Disilakan untuk dinas sosial mungkin bisa menyampaikan progresnya. Mangga dinas sosial. Ya, halo Pak. Ya, mangga.
Selamat siang Pak, hatur nuhun sudah diberi izin untuk menyampaikan beberapa progres yang sudah kami cicil sedikit-sedikit ya Pak ya. Ini kami izin menampilkan progres LKI kepatuhan yang kemarin yang sudah kami tindak lanjuti ya Pak bersama dengan Kepala Dinas. Untuk nilainya sekarang Dinas Sosial itu ada di 86,77 Pak. Nah, ini kemarin kami juga sudah Pak Kadis juga sudah menindaklanjuti dan memang untuk beberapa file evidence untuk beberapa maaf Pak, kelihatan nggak Pak? Kelihatan jelas. Semoga lanjut. Nah, untuk ada beberapa file evidence yang kemarin belum kami upload, yang diantaranya itu sarana prasarana ya Pak. Karena memang di sarana prasarana itu kami tidak di file Google Drive-nya itu tidak ada linknya, tidak ada foldernya. Tapi tadi setelah saya konfirmasi ke Pak Lutfi katanya bisa buat lagi di backup-an, mungkin kami akan upload lagi di backup-an seperti itu Pak. Terus untuk yang saya juga minta izin bertanya Pak untuk yang pelatihan yang mana ya? Sebentar Pak. Apakah yang kemarin bisa kita masukkan Pak ke evidence ini? Bisa dimasukkan pengaduan dan di pelayanan. Ya, yang itu Pak, yang pengaduan di pelayanan, apakah itu bisa dimasukkan ketika dinotulensikan atau emang kita harus menunggu sertifikat dari organisasi Pak? Boleh, nanti evidence-nya ada, sertifikat, nanti ada sertifikat. Sebentar lagi mungkin dalam proses ini Pak Lutfi juga lagi menyusun konsep sertifikatnya. Dan itu bisa juga dijadikan konten, Ibu bikin konten di Instagram atau apa, videonya kan sudah dikasih. Evidence juga. Kita manfaatkan semua celah lah. Kan sekarang Utumna media informasi, ya, manfaatkan semua celah itu untuk evidence. Ya. Nah, terus Pak, ini untuk yang yang pengawasan, kembali lagi tahu yang pengawasan secara internal itu memang oleh inspektorat atau atasan langsung itu memang dinas sosial belum pernah ada gitu Pak. Jadi memang pasti nilainya 0. Ibu izin, dinas sosial tadi pernah ada expose yang disampaikan di dalam PPT ya, mungkin bisa di-share di sini biar organisasi juga Bentar, Pak. Ya, percepat tuh, di flash aja per layanannya seperti apa before and after. Pas ke depan. Ini Pak.
Nah ini Pak, apa namanya, penilaian yang 2022 dengan pengisian LKE 2023 nih Pak. Di-share Bu, di-share. Belum. Ada nggak Pak? Ada. Nah, ini mungkin Pak kurang lebih hasil penilaian yang 2022 dengan pengisian LKE 2023. Bu, maaf, di-share lagi. Barusan error. Aduh. Pak muncul Pak. Tuh, muncul lah itu. Ini Pak. Ini Pak kurang lebih apa namanya, yang dimensi inputnya ini Pak. Dimensi input. Nah ini Pak. Ini mungkin kurang lebih Pak yang hasil penilaian 2022 dengan pengisian LKE 2023. Mungkin memang ada kemarin tuh ada sedikit perbedaan ya Pak dari segi KKE yang kemarin yang 2022 dengan 2023. Tapi memang tidak berbeda jauh sih Pak. Cuma mungkin ada beberapa perbedaan sedikit, terutama di pengelolaan pengaduan, dimensi pengelolaan pengaduan. Ini mungkin Pak progresnya yang dinas sosial. Oke. Nah, ini Pak. Nah, terus ini Pak untuk yang pertanyaan yang standar pelayanan 1 dan standar pelayanan 2 itu kan ada rules-nya itu kan jenis pelayanan yang sering diakses ya Pak. Nah, untuk sekarang kan kita itu sudah tidak ada bansoskes, maksudnya memang masih ada bansoskes, cuma memang sudah kita alihkan ke KIS gitu. Nah, berarti untuk yang respon DE untuk standar pelayanan ini berarti yang dilihat itu mungkin bansos, pengajuan bansos sama pengaktifan peserta Kartu Indonesia Sejahtera Pak? Atau memang harus seperti tahun yang kemarin gitu di fasilitasi rujukan sama pemerintah sama bansoskes kalau nggak salah ya standar pelayanan. Gantung dari ombudsman sih kalau pemilihan itunya, nanti mereka yang menentukan sendiri, itu hak prerogatifnya beliau dari ombudsman. Nanti mungkin tentukan lagi sama ombudsman. Jadi kalau mereka sih standarnya ataupun clue-nya adalah pelayanan yang paling tinggi. Itu Bu, lanjut. Secara umum udah oke. Masalah yang paling utama mungkin masalah yang paling ini dihadapi oleh Dikbud seperti apa Bu? Yang mana Pak? Masalah-masalah yang terungkap dari pemenuhan ini yang mungkin menjadi prioritas dari beberapa minggu ke depan untuk mengatasinya adalah mungkin pemenuhan eviden mungkin ya? Ya Pak, itu pemenuhan eviden karena ya pemenuhan eviden Pak, karena ini teh kawir ya sama PKPP Pak. jadi agak bolak-balik gitu Pak, tetap ke PKPP ombudsman gitu. Nah Pak, untuk mau izin Pak, untuk evidence-nya bisa di backup kan nggak apa-apa Pak? Mangga di backup. Terus kami juga sebenarnya belum menyediakan hard copy-nya. Soalnya memang kan kami juga sebenarnya masih lama ya, maksudnya bukan masih lama sih, masih dalam proses pengisian eviden. Nah, jadi untuk hard copy-nya kami juga belum cetak semua Pak. Jadi untuk yang peraturan yang yang SK-SK seperti itu, peraturan dasar hukum sudah kami cetak. Karena kami juga harus konfirmasi lagi ke Pak Kadis gitu kan Pak, takutnya kan beliau belum mengetahui gitu apa saja yang harus beliau hafalkan. Siap. Terima kasih untuk Bu Leli Dinas Sosial. Sama-sama Pak.
tetap diberi kekuatan kesehatan. Amin, amin. Amin. Makasih, Pak. Enggak. Oke, disilakan selanjutnya Disub mohon bersiap untuk selanjutnya Dinas Kesehatan. Pak Ridwan, Pak Henry, enggak dari Disub? Atau yang udah muncul dulu di video, Bu Iis nih kayaknya udah ready banget nih. Udah siap nih Bu Iis nih. Mangga disilakan duluan Bu. Nanti selanjutnya Pak Ridwan kayaknya masih nyumput sama Pak Hendrik. Silakan. Ya, terima kasih Pak Aten. Mohon izin Pak Kabag, Dinas Kesehatan mau menyampaikan progres sampai dengan 4 Agustus ya sekarang hari ini. Ya, mudah-mudahan mungkin ada peningkatan dari kita awal dengan nilai 58,06. Kemudian self assessment kita, angan-angan kita 87,61 dengan poin-poin yang harus diperbaiki yaitu nah ini tuh kita fokus di sini Pak, dimensi input pertama belum meratanya kompetensi penyelenggaraan khususnya mengenai pengetahuan tentang komponen standar pelayanan. Alhamdulillah kita sudah mencetak buku saku pelayanan publik dan sudah dibagikan. Mudah-mudahan pada dibaca Pak dan dihafalkan. Kemudian untuk evaluasinya kita rencana di apel pagi dan di rakor-rakor internal Dinas Kesehatan. Pak Kadis sama Bu Seklis sudah siap untuk mengetes ya kepala bidang dan petugas-petugas layanan publik. Kemudian pengetahuan tentang lembaga ombudsman sama ada di buku saku ya Pak. Pengetahuan tentang bentuk-bentuk maladministrasi juga. Kemudian pengetahuan tentang layanan yang ramah kelompok atau marginal. Nah ini sudah kita sampaikan sebelumnya. Kita itu sebetulnya sudah ini ya sudah sangat mengetahui tentang ini mungkin waktu itu ya antara penilai dengan yang dinilai mungkin ada miskomunikasi. Kemudian sarana prasarana ketersediaan kegiatan penjaminan mutu untuk pelayanan yang diberikan dilakukan setiap tahun belum dilakukan secara berkala. Nah ini gimana Pak? Boleh ditampilkan yang LKN-nya. Kalau ini kan ekspos yang kami sampaikan ke rekan-rekan perangkat daerah ya. LKN yang oh iya, yang ininya Pak, sebentar. Yang ini, sebentar. Nah ini SKSK Pak sudah ada, kemudian alur pelayanan juga sudah dibuatkan, kemudian sarana pengaduan sudah ada, alhamdulillah, dan kita pun alur pengaduan sudah dibuatkan di depan ruangan, cuma belum sempat difoto untuk hari ini, mungkin nanti ya tambahan. Dan petugas pengaduan kemarin sudah ada ada customer pengaduan progres yang sudah bisa terselesaikan, mulai dari pembuatan pengaduan, pencatatan, kemudian pembuatan laporan pengaduan, kemudian mengadakan rapat untuk penyelesaian pengaduan, sampai pengaduan tersebut harus harus
koordinasikan dengan pihak mana-mananya sudah selesai alhamdulillah, dan petugas pengaduan sudah mulai fasih dengan tupoksinya, dan kami pun mungkin sesuai evaluasi yang terdahulu terus ada namanya itu pembinaan ya terhadap petugas pengaduan. Alhamdulillah sudah dilaksanakan pencatatan pelaporannya. Mungkin Pak Kabag, Pak Aten, kita teh pernah dikasih form untuk pembinaan dari ombudsman, cuma lupa lagi kemarin itu kita pembinaan hanya mencatat di buku biasa gitu. Apakah ada khusus formnya? Saya lupa lagi itu. Kalau nggak salah ada katanya formnya untuk pembinaan. Kemudian website sudah lengkap Pak, bisa dilihat nanti sama Pak Kabar sama Pak Aten. IG alhamdulillah tadi sesuai dengan arahan Pak Aten sudah dilengkapi dengan pelayanan dan lain sebagainya, dan tadi pun kita sudah ada netizen itu apa di IG sudah ada yang bertanya terkait SIP, STN dan sebagainya, dan petugas pengelola website dan IG pun sudah mulai fasih dan sudah tahu alur di saat ada pertanyaan atau apapun di media sosial harus kemana dan menjawabnya sebagaimana. Alhamdulillah sudah sesuai dengan alur yang sesuai dengan standar. Ini pojok baca, kemudian ini parkir khusus disabilitas. Nah, cuma Pak, untuk disabilitas ini kan awalnya di sini ya Pak, kita buat parkir untuk disabilitas, kemudian untuk penanganan disabilitas kita pindah ke gedung belakang. Apakah bisa atau enggak Pak? Karena pelayan yang memberikan pelayanan itu di gedung belakang, seperti yang mau ke SDK, kemudian ke P2P vaksin, dan di sana pun ada ruang laktasi dan toiletnya sudah dirancang untuk disabilitas. Gitu. Apakah bisa nggak ya di sekretariat di depan tidak ada, tapi di belakang khusus ada ruang tunggu disabilitas, kemudian toilet, kemudian ruang laktasi, menyatulah di sana gitu, ngumpul untuk pelayanan khusus. Jadi di sana juga ada security di belakang. Nanti mungkin kalaupun ada yang membutuhkan pelayanan dari sekretariat, kamilah yang datang ke ruangan tersebut gitu. Apakah bisa atau enggak Pak? Itu kami konsulkan. Kemudian ini ruang resepsionis, untuk ID card yang untuk petugas seperti halnya tahun lalu dipertanyakan harus ada nama dan papan nama ya, plus name tag. Mungkin teman-teman masih kadang hanya papan nama saja, kemudian hanya name tag saja, perlu diingat. Mudah-mudahan nanti pas penilaian tidak lupa gitu Pak. Kemudian ini papan yang tersedia di setiap gedung. Kita itu punya 1, 2, 3, 4 gedung, 5 sama PSC. Oke. Ini maklumat Pak, foto pelayanan dan visi Dinas Kesehatan. Di maklumat ini Belum ke-share. Izin Bu In, belum ke-share ini. Belum ke-share screen. Gimana? Oh ini belum Pak? Belum. Udah di sini, udah di-share. Diulang ya Bu ya. Diulang, maksudnya diulang di share screen-nya, bukan diulang materinya. Coba. Oke. Bentar. Yang ini.
Udah belum Pak? Nah ini udah. Kalau ini udah. Udah ya Pak? Udah ada. Nah ini tadi udah sampaikan ruang pengaduan, petugasnya dan sebagainya, progres alhamdulillah. Yang ini website dan IG pojok baca. Tadi yang ingin dikonsulkan itu terkait pelayanan disabilitas atau kelompok marginal. Kalau pindah ke gedung belakang biar berdampingan dengan pojok laktasi, kemudian dan pelayanan pun kebanyakannya di belakang. Apakah bisa atau tidak, di depan tidak ada gitu. Jadi ini terkait kotak pengaduan ya berada di resepsionis, petugasnya juga insya Allah kita ingatkan untuk identitas pelayanan di depan, name tag maupun papan nama. Ini APAR di 5 gedung, Pak. Untuk keamanannya kita semua sudah CCTV mempunyai, kita itu 18 titik, 18 titik. Kemudian ini maklumat pelayanan sudah ditempel di depan. Apakah ini hanya di gedung sekretariat saja atau harus di setiap gedung? Karena kita mempunyai 1, 2, 3, 4, 5 gedung. Takutnya nanti mungkin tim penilai malah melihat ke gedung belakang, Pak. Kita mengantisipasi. Cukup di depan aja di sekretariat. Ini pengolahan arsip. Nah ini ruang laktasi yang saya sampaikan yang ada di belakang. Di depannya itu ada ruangan tunggu yang kami setting kemarin itu untuk kelompok marginal karena toiletnya sudah di setting untuk kelompok marginal. Untuk toilet sudah dipisah pria dan wanita. Musola tersedia. Nah, ini kursi roda di sini di depan, Pak. Nah, sekarang itu mau kami pindahkan ke gedung belakang. Apakah bisa atau enggak? Itu Ya. mungkin, Pak, untuk sarana prasarana. Ya, dari select assessment yang tadi 58,06 dengan ini select assessment kemarin itu kita 87,61, mudah-mudahan tidak berkurang lagi Pak gitu. Amin. Dan select assessment kita sesuai dengan apa yang kita select assessment-kan sama dengan penilaian ombudsman gitu, mudah-mudahan Sesuai dengan fakta gitu ya. itu mungkin Pak untuk dinas kesehatan mudah-mudahan Ya. bisa mempertahankan hasil self assessment dengan perbaikan-perbaikan. Itu saja mungkin tadi yang untuk kelompok marginal apakah bisa atau enggak kita pindah ke gedung belakang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Iis dari Dinas Kesehatan. Kalau dari saya pribadi sih mungkin pendapat saya sih boleh sih, cuman mungkin diarahkan ada petunjuk-petunjuk arahnya udah jelas gitu, dari misalkan dari depan kelompok marginal dipersilakan ke belakang ataupun ada petugas khusus yang mengarahkannya ke belakang selama itu jelas gitu. Nah ini ibu-ibu mungkin ibu-ibu yang di tengah mungkin khusus bagi kelompok marginal mungkin diarahkan ke belakang. Gitu. Ini ya. Intermezzo saja. Mungkin dari Pak Kabak ada arahan lain mungkin. Pak Kabak. Saya pikir yang disampaikan tadi oleh Bu Iis, itunya nilainya bertambah Bu Iis hasil asesmennya? Masih 87,65 Pak. Itu udah maksimal kita ini. Ya mudah-mudahan mungkin nanti hasil penilaian lebih yang bisa diupdate kira-kira yang mana yang kalau administrasi sudah diselesaikan belum yang administrasinya? Kalau yang ada terkait fisik mungkin ya ada perlu waktu ya, tapi kalau administrasi surat keputusan, surat penugasan ada. Sudah Pak, sudah dan ini udah masuk ke ini Pak, udah masuk ke
Paling perbaikan yang SK kompensasi Pak, yang belum Ya. SK kompensasi itu kita sudah membuat, cuma Pak Kadis kemarin itu meminta kita tim pelayanan publik untuk mengkaji ulang Pak, dengan item-item tersebut. Bolehlah, yang penting mah gini Bu Is, yang kan ada itu ya, untuk kompensasi sudah ada, itu simpan aja dulu. Kalau revisi jalan aja revisi. Jadi nanti kalau suatu saat nggak pakai aja yang sudah ada gitu. Tapi kalau keburu yang revisi diselesaikan, selesaikan yang revisi yang itu. Terus Bu Is jangan lupa sama juga teman-teman yang lain, kemarin kan sudah dibagi itu ya, dibagi panduan untuk wawancara. Manawi Bu Is kumaha di Dinas Kesehatan? Sudah uji coba kah atau belum Pak, masih dibagikan gitu, baru dibagikan. Iya itu. Saya ingatkan sama Bukunya teman-teman. Gini Pak, kita baru mencetak, baru selesai minggu ini. Yang mana ya? Gimana nih? Stop share ya. Nah ini Pak, yang ini. Oh baru ya. Jadi teman-teman itu nggak mau diwawancara terlebih dahulu, belum baca ini katanya. Mungkin minggu depan lah kita mulai gitu. Iya bolehlah. Jangan sampai gini bukunya baru selesai dicetak, ombudsmannya keburu datang, belum sempat dibaca. Iya Pak. Bagus. Atau nuhun itu sudah progres bagus Bu. Nanti tekniknya diatur aja lah teman-teman yang kira-kira nanti akan disiapkan untuk wawancara atau jaga-jaga. Yang lain juga jangan terlalu nol ya, minimal paham lah, tahu gitu ya, terutama yang disiapkan untuk wawancara mah wayahna gitu ya, karena dia akan merepresentasikan teman-teman yang lain gitu. Nah yang kemarin saya juga ingat juga nih, kita kan sempat diskusi nih terkait dengan masalah karakter dari tim penilai gitu ya. Kemarin saya tanya-tanya sama orang psikolog waktu kita ada acara di Amaris dengan Bu Penny. Ada indikasi begini sih sebetulnya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kemarin sempat ada penilai rada sedikit itu ya, tidak terlalu ini. Itu mungkin ada semacam memang di ilmu psikolog katanya kalau ini ada memang seperti itu. Jadi karakternya tidak karakter seperti orang yang biasa gitu ya, yang senyum-senyum ke kita gitu. Memang ada semacam metode seperti itu. Nah, takutnya teman-teman sekalian, ini memang mereka mencoba metode seperti itu. Jadi nanti kalau kita asumsinya katanya berhadapan dengan masyarakat yang memang ekstra kritis begitu ya, dengan suara yang ini. Di belakang. Sini. Nah, lanjut Pak. Halo. Lanjut Pak Aten, maaf. Lanjut. Oh, ya. Ya. Terima kasih Bu Is atas presentasinya. Mudah-mudahan tetap diberi kekuatan kesehatan dan tetap semangat gitu ya. ASN Kota Tasikmalaya seperti itu, semangat seperti kemarin. Lanjut di Disduk Pak Ridwan, Pak Henry. Halo monitor. Pak Ridwan, Pak Henry. Pak, udah duluan di absen. Selanjutnya sebelum Disduk atuh Pak Iqbal yang udah standby ini. Nickname-nya Pak Iqbal, kopi. Pak Iqbal, nickname-nya Buto Hejo kemarin yang juara pertama. Silakan Pak untuk Buto Hejo yang dapat rantang itu, rantang apa itu Pak Ten? Gelas. Gelas. Disilakan. Masih di mute Pak? Masih di mute Pak Iqbal? Masih di mute? Di mute, oh ya. Mangga. Silakan Mangga. Halo. Mangga. Baik. Terima kasih. Tadi saya sudah minta tolong ke Pak Lutfi, karena memang saya Zoom-nya kebetulan pakai HP ini. Jadi tolong kalaupun ada laporan, ada ininya, tolong untuk ditampilkan Pak Lutfi. Progres yang sudah kami
ini kan. Jadi sebetulnya memang dari hasil terakhir kemarin kita sudah juga mulai sedikit demi sedikit memperbaiki, terutama di kaitan sarana prasarana, termasuk kemarin yang kurang adalah untuk yang kelompok rentan atau marginal. Sekarang kami sudah siapkan beberapa kursi yang dikhususkan memang untuk kelompok marginal, dan juga mungkin Pak Lutfi pun ada yang saya kirim filenya, bisa ditampilkan, mohon izin. Mungkin belum ada filenya. Atau biar secara langsung aja. Nah, seperti ini mungkin mohon izin, jadi sekaligus ini aja ya, visual apa ya? Virtual tour. Nah, seperti ini mungkin Pak Aten, ini juga sudah ada tandanya bahwa ini untuk kursi yang disabilitas. Sudah kami siapkan, ada kurang lebih berapa titik, 10, juga petugas layanan di depan kaitan dengan yang layanan khususnya sudah diinikan. Nah, ini seperti ini. Tadi mungkin mohon koreksi, ini sudah ada loket khususnya, petugasnya juga sudah kami siapkan, termasuk petugas di depan juga sudah disiapkan, papan petunjuk termasuk yang lainnya, yang jalur evakuasi sudah kami tambahkan kembali. Papan nama Pak Iqbal ningali aya Ya. papan nama nggak? Ada papan nama nggak? Papan nama apa, Pak Ten? Yang di meja. Papan nama petugasnya untuk atau apanya? Petugasnya ada. Ada. Oh, sudah ada. Ini loket khususnya, ini papan namanya. Oh ya, mantap. Sudah ada, ini juga untuk layanan berbantuan, kalau misalkan ini pengambilannya sudah kami inikan, termasuk yang jalur evakuasi sudah kami pasangkan dan sudah kami siapkan juga untuk titik meeting point di luar, karena itu kemarin belum ada. Nah, seperti ini sudah ada tanda jalur evakuasi, sampai nanti mungkin itu keluar jalur evakuasi dan titik kumpul di depan, Pak Kabag dan Pak Ten. Ya, siap. Untuk yang lainnya kaitan dengan mungkin kompetensi pegawai juga Pak Kadi sudah memerintahkan, kita sudah dibagi beberapa bahan yang kemarin dibagikan oleh rekan-rekan organisasi, dan setiap hari Senin kebetulan khusus untuk di bidang pelayanan perizinan kita melaksanakan briefing dan sudah disampaikan termasuk 5 poin ya. Yang pertama mungkin yang masalah komponen pelayanan publik, yang kedua kaitan itu sendiri, yang keempat pengetahuan tentang maladministrasi, yang kelimanya pengetahuan tentang kelompok rentan atau kelompok yang termarginalkan. Mungkin efek dari Marvel itu mungkin kemarin ketika ada tes, alhamdulillah bisa ngejawab gitu Pak Aten ya. Itu sudah mulai ada kita hafalkan, dan Pak Kadi sudah memerintahkan untuk dihafalkan bagi semua petugas yang apalagi yang ditunjuk dan disiapkan untuk petugas yang nanti akan diwawancarai. Mungkin untuk nilai pinternya, kamu itu pinter teh ngapalkeun heula nya. Apalkan sudah ready ya. Sesuai arahan, jangan sampai nanti kita seperti kejadian tahun kemarin pas ditanya malah bingung apa yang jadi pertanyaan. Nah, seperti itu Pak Kabag dengan Pak Aten. Jadi mudah-mudahan memang dari segi kesiapan kita juga sedang berbenah, termasuk karena memang juga hanya memang yang jadi ini kan ruangan yang di bawah juga kita belum disiapkan, tapi itu tidak jadi masalah karena tidak akan jadi penilaian. Yang penilaian kan yang pelayanan MPP yang di atasnya saja, dan itu sudah kita siapkan. Hanya ya mungkin yang agak berat bagi kami adalah kaitan dengan toilet untuk disabilitas. Mungkin untuk diketahui juga bahwa toilet yang untuk disabilitas kita khususkan itu ternyata memang perlu rehabilitasi yang lumayan cukup besar, sedangkan anggarannya sekarang tidak ada. Jadi sementara ya di saya wungkul gitu kan, walaupun kalau dipakai sebetulnya belum bisa dipakai itu karena bocor ke bawah dari saluran itunya. Cuma ya mau gimana lagi, karena memang
anggaran rehabilitasinya tidak ada, jadi ya kita pantas-pantaskan saja supaya kelihatan bahwa ini toilet untuk disabilitas, pegangannya sudah ada, ya walaupun memang belum bisa dipakai seperti itu. Untuk hal-hal yang lainnya mungkin mudah-mudahan kita sedang siapkan sampai menunggu waktunya. Mohon izin juga mungkin nanti rekan-rekan dari organisasi bisa meluangkan waktu, dicek langsung ke lokasi. Takutnya memang dari kami sendiri ada yang hilap gitu Kang. Ada yang kelupaan, luput dari perhatian kami. Mudah-mudahan dari tim tingkat kota bisa membantu kami untuk dicek, oh ini ternyata yang sudah kami siapkan masih ada yang kurang atau masih ada yang belum tepat seperti itu. Terima kasih. Toilet, kalau toilet itu masuk kursi roda? Toilet insya Allah sudah ada ambalannya masuk kursi roda untuk yang cuma ya memang nggak bisa dipakai, itu aja sih sebetulnya. Kalau untuk ya, kursi roda, kursi rodanya ini kami sedang mencari yang kecil. Kemarin juga catatan kursi roda yang sekarang ada di depan itu nggak masuk memang melalui pintunya. Kemarin informasi katanya ada dari kata orang dinas kesehatan tuh Pak, ada yang kursi roda yang lebih kecil. Nah mungkin kami sedang nyari, kami sesuaikan kursi rodanya supaya bisa masuk ke pintu gitu. Itu aja sih sebetulnya. Tapi mudah-mudahan tidak sampai diuji coba kursi rodanya dicoba dimasukkan ke pintu, karena memang yang kursi roda yang kami sediakan sekarang itu lebarnya melebihi lebar pintu masuk ke toilet itu sendiri gitu. Itu mungkin Pak Kabag, Pak Aten dari kami. Ya mudah-mudahan kami tetap berupaya sesuai dengan arahan dari pimpinan, termasuk juga arahan dari Pak Kadis, untuk pengetahuan dan kemampuan kami terkait dengan layanan itu sudah kami, ya sama mungkin dengan yang lain, buku saku sudah dibagikan, kemarin juga ada beberapa catatan yang sudah disampaikan untuk dihafal, hanya mungkin ya namanya penentu sarepuh ya kadang kemarin sudah dihafal karena lama itu nunggu lupa lagi. Nah tapi itu terus kami update supaya memang terus-terusan bisa minimal mengingat sebagaimana nilai minimal saja gitulah. Nilai 5 itu harus hafal 5, nilai 5 itu harus hafal 8 indikator kinerja indikator pelayanan publik, tidak mesti sampai ke 14 seperti itulah. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, Pak Ridwan udah ready, Pak Ridwan? Pak Hendrik, Disduk. Halo? Halo? Pak Hendrik? Pak Ridwan? Siap, ada Pak. Nah, mangga yang Disduk untuk disampaikan. Mangga sekitar 10 menit lah. Ya. Ya, ayo. Mohon izin Pak, untuk Disduk mungkin tinggal SK pengaduan yang kurangnya Pak. Kalau kompetensi sudah disiapkan, sarana prasarana kayak kursi roda sudah lengkap Pak. Standar pelayanan juga sudah di-upload Pak, sudah untuk tahun ini sudah direvisi yang 2023 terbaru. Oke, lanjut. Mungkin kendalanya Pak, kalau di Disduk tinggal di SK pengaduan lagi direvisi gitu. Yang terbaru, yang kemarin diganti. Yang lain nggak ada masalah ya, efek kompensasi kan. Dan diskriminasi informasi untuk survei itu juga mohon diingat juga ya, untuk survei apa namanya, kepuasan mal administrasi yang kemarin harus diinformasikan setiap 2 kali dalam seminggu dan 1 kali di postingan, 2 kali di reel. Mohon untuk juga itu sebagai survei untuk yang administrasi yang tadi, mal administrasi. Kemudian Pak Kabak ada yang disampaikan untuk Disduk?
untuk teman-teman di distrik kalau memang sudah siap, terima kasih gitu ya. Itu juga untuk SK pengaduan ya, jaga-jaga aja segera diselesaikan. Nah, itu kan administrasi ya Pak, tinggal Ya. diselesaikan. Nah, terus yang terkait dengan kompetensi tadi, teman-teman yang terkait dengan kemarin kan kita rata-rata itu di wawasan. Nah, wawasan dokumen wawancara kemarin yang sudah dibagikan, Pak, mohon dijadikan pedoman, diuji cobakan lah teman-teman gitu kan, belajar basisnya dari situ aja, dari materi tema-tema yang di pedoman wawancara. Nah, di pedoman wawancara itu Sudah Pak di silahkan grup juga dipelajari. sudah Sudah di-share. ada ya? Ya, iya. Siap, hatur nuhun kalau memang itu. Pokoknya kapanpun kita pokoknya kedatangan tamu, ready lah, siap begitu ya. Sudah siap. Hatur nuhun teman-teman di Dishub, Pak. Siap, siap. Terima kasih Pak Ridwan. Mungkin itu aja Pak yang disampaikan. Mohon maaf banyak kekurangannya Pak. Cara penyampaiannya soalnya ini bahannya di Pak Yudi juga gitu, bukti pendukungnya. Ya, nggak masalah ya. Asal dokumen-dokumennya udah ready. Kalau memang belum di print, siapkan udah di print. Jangan sampai pas datang nanti ngadok gitu, harus nge-print banyak dokumen yang kadang itu menyita perhatian dan Tapi sudah siap. Sudah siap. Terima kasih Pak Ridwan dan Ya. rekan-rekan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga selanjutnya Puskesmas mungkin ya yang udah ready di sini. Dua-duanya udah ready. Mangga dari Puskesmas Tawang, Ibu Dokter Oni, silakan atau yang mewakili. Mangga Pak Sunardi, silakan. Silakan Pak Sun. Siap Pak Ten. Izin saya screen dulu ya. Mangga. Ada. Ayah Pak. Ada. Halo. Udah ada Pak Halo. Sunardi. Ada. Lanjut Pak, bagus ya, mangga mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Izin Pak Kabak dan Pak Aten dan staf tim. Pada Puskesmas Tawang mungkin akan coba mengekspos pelayanan publik ya. Di tahun ini kami itu ada dua fokus persiapan untuk penilaian, pertama akreditasi dan yang kedua penilaian ombudsman pelayanan publik. Tapi kami berusaha untuk menyiapkan kedua-duanya. Sebenarnya sih kalau dari penilaian ombudsman yang kemarin 2022 itu kita itu karena tidak tahu arah penilaiannya, jadi kita sebenarnya kita kelemahannya kemarin di wawancara ya, pengetahuan, dan yang kedua ada standar pelayanan karena kami kira SOP yang mau dilihatnya gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah diperbaiki. Kita maju deh. Kita maju. Bukan maju. Oh. Untuk meningkatkan pengetahuan, kami juga udah udah membuat buku saku udah dibagikan, diperkecil di setiap pegawai, udah dibagikan, akan dibaca-baca. Nah, nanti ada rencana untuk dalam waktu dekat akan simulasi untuk
wawancara dengan petugas yang akan diwawancara. Itu kemajuan. Ini penilaian yang dahulu, yang tahun 2022 ya. Pelayanan, evaluasi, input, proses output. Penilaiannya kemarin. Ini expose kami ini apa? Mengenai pembelajaran tentang ombudsman, kami juga berkumpul membahas tentang ombudsman. Ada pertemuan dan dibukakan buku sakunya. Buku saku dibagikan bersama pegawai agar dibaca. Meskipun yang tidak akan nilai juga harus baca gitu, bisa pilih ditaruh sanes gitu. Jadi disiapkan semuanya. Saya jaga-jaga ya. Ya, jaga-jaga Pak, jaga-jaga. Nah, ini penilaian prasarana. Ini yang kemarin pengawasan internal ini udah ada dari inspektorat 2020, kemarin juga ada yang 2023. Nah, ini audit internal juga ada, kami itu ada namanya audit internal setiap bulan sekali sesuai dengan permintaan ombudsman. Ada juga ini pertemuannya, notulensinya juga ada. Ada audit internal, ada PKP, penilaian PKP, ada juga Lokmin bulanan setiap bulan. Kami juga ada lengkap dengan notulensinya, dokumentasinya ada. Itu kami bahas semuanya, baik pelayanan publik maupun dengan yang lainnya. Juga ada Pelwakot, ya, dari Pelwakot juga ada 2016. Untuk ABK kami karena di Puskesmas itu kan mengisi DMK ya, jadi ini ya hasilnya seperti ini. Ya, ditambah dengan dukungan dari sesuai dengan PMK nomor Permenkes nomor 43 tahun 2019. Karena kalau sesuai dengan Permenkes nomor 43 kita udah memenuhi tenaga SDM Puskesmas Pak, kayak dokter udah terpenuhi, perawat terpenuhi gitu Pak. Meskipun ada kayak tenaga penyuluh kesehatan yang masih belum punya. Mungkin maaf ini foto yang tidak tampilkannya jadi kurang jelas. Tapi kami untuk berusaha untuk SDMK ada, ditambah lagi untuk pendukungnya dari sesuai Permenkes juga ada gitu. Ini urian tugas juga ada tentang urian tugas urian tugas wenang SK Kepala Puskesmas dan dokter umum, ini salah satu contohnya. Nah, ini standar pelayanan kemarin itu kita banyaknya tahun kemarin kita kurangnya karena belum ada standar pelayanan yang benar-benar disiapkan karena dikira mau ke SOP sebenarnya. Iya, jadi waktu 0 gitu ya. Padahal di SOP itu. Ya, akhirnya udah buat standar pelayanan gitu. Ini ada pelayanan, ada pendaftaran, udah ada pendaftaran. Nah, ini standar pelayanannya udah dibuat, udah dipajangkan di tiap depan ruangan, jadi pasien bisa melihat berapa mekanisme apa buat pemeriksaan gitu ya, terus waktunya berapa menit, terus syaratnya apa gitu, dan nomor pengaduan juga ada gitu, ada di publik. Produk pelayanan ada pelayanan biaya tarif juga di situ, tinggal dibaca. Nah, seperti ini kami dibuatkan di depan ruangan kami, depan pendaftaran, depan ruang pemeriksaan umum, di ruang pemeriksaan, di ruang apotek ada, di masyarakat bisa membacanya gitu, standar pelayanan yang kami laksanakan. Di situ juga ada
nomor-nomor pengaduan, ada email, ada WhatsApp, ada IG, ada web, ada nomor puskesmas komplit. Di situ ada. Siap, luar Ini ada di biasa. loket pendaftaran, administrasi tentang COVID, pelayanan tindakan, perawat jalan, pelayanan obat farmasi, pelayanan haji, laboratorium juga ada. Nomor antrian ruangan ada. Ini pakumat pelayanan sesuai dengan yang diarahkan, udah digampang, sesuai dengan yang diinginkan gitu ya. Udah dicek sama Pak Aten nanti kemarin waktu ke puskesmas ada. Juga ada ini SK kompensasi juga ada, udah dibuat. Ada meskipun baru aqua gelas, tapi adalah gitu. Kalau pasien menunggu lama bisa minum dulu gratis, nggak ngambil, nggak bayar gitu. Untuk salah satu kompensasi pelayanan. Ini juga ada ruang ISPA dipisah karena pemerintah belum mencabut pandemi, jadi kami yang pasien ISPA di depan Pak, nggak dimasuk dengan pasien yang lain gitu, yang bukan ISPA. Ini isinya ada, mata pelajaran juga ada. Ini kan tentang profil puskesmas ya. Ini ada visi misi untuk pelayanan, ada tata nilai Puskesmas Tawang ada. Ini atribut juga ada. Atribut ruangan juga ada, udah. Atribut ruangan juga ada. Rawat jalan, tindakan, ada TBS. Tiap ruangan ada kita tampilkan petugas yang bertugas waktu itu. Hari itu ada administrasi, ada. Nah ini kalau ada tindakan kita buat pengumuman ya, ada tindakan itu. Ini SOTK-nya udah ada pangkatan ada. Nah ini piagam penghargaannya juga ada yang jadi kami tempelkan, sertifikat, akreditasi ada, piagam penghargaan ada, informasi. Nah untuk itu Pak Aten untuk apa namanya yang pengawasan internal ya, itu kan salah satunya ada pemeriksaan BPK ya Pak Aten. Waktu itu 2019 kita pernah ada pemeriksaan BPK, tapi kita belum tidak punya hasil laporannya gitu Pak. Minta ke Dinkes tidak ada gitu ya. Nah, mungkin minta Pak Aten dengan tim bisa membantu di mana kami harus bisa memfotokopi gitu, minimal fotokopi hasil pemeriksaan BPK dulu gitu. Apakah di keuangan Pemkot atau di mana gitu. Ya. Jadi kami itu memasukkan kembali dokumen penilaian yang penguasa eksternal itu. Kami mencantumkan penilaian akreditasi, penilaian ISO, dan LAKIP yang kami dapat dari Dinkes. Kalau LAKIP nggak masuk eksternal, Pak, masih dalam konteks internal. Masuk eksternal? Masuk ke internal kalau LAKIP. Oh, internal. Namun mungkin Pak Aten dibantu Pak. Gimana? Saya harus cari kemana gitu tuh? Yang eksternal itu eksternal, pengawasan eksternal. Yang akreditasi, kemudian ISO udah ada ISO sama udah masuk yang eksternal. Tapi kalau LAKIP itu pengawasan internal, apalagi yang dinilai oleh Nah, nanti kami usahakan. Dan untuk kompensasi mohon informasinya, karena penilaian di sini bukan ketersediaan, ya untuk yang lain juga, bahwa kompensasi itu nilai paling tingginya adalah terdapatnya jaminan kompensasi atas 5 standar pelayanan. Jadi bukan hanya menyediakan misalkan minuman apabila seperti di Garuda atau di penerbangan gitu, tapi di SK-nya dipastikan juga seperti matrik yang di-share oleh Pak Lutfi kemarin. Ini contohnya ya seperti itu. Jadi misalkan kalau 1 standar pelayanan seperti apa, 2 standar pelayanan seperti apa, walaupun kompensasinya sama-sama saja gitu. Mohon direview lagi Pak, yang ini disesuaikan lagi dengan sebenarnya Pak kalau di SK kan untuk Tawang udah ada lengkap. aturannya.
Udah lampirannya untuk Iya. Universitas Tawang udah hampir Ya, sudah dicek. Pak Lutfi udah baca ya? Iya, sudah dicek, Ya, udah ya, ada betul. Ini mah, itu komponen pelayanan. Ya, sip. ya, Mungkin insight buat yang lain juga, jangan cuman menampilkan minuman ataupun seperti itu, tapi dideskripsikan lebih jelas di lampiran kompensasi. Kemarin ada beberapa juga yang sudah masuk ke kami, mohon untuk direview, disesuaikan lagi dengan SK yang dicontohkan oleh rekan-rekan dari Ombudsman. Itu aja mungkin kalau dari saya, dari Pak Kabag mungkin. Pak Kabag, silakan. oh iya Pak, belum selesai Pak. Masih ada? Masih ada Pak? Masih? Lanjut. Apa? Lanjut Pak. Ini ada toilet itu ya, apa namanya? Yang untuk disabilitas sudah siapkan juga. Ini ada apa? Nah, ini ada SK juga untuk berkebutuhan khusus juga ada. Dari SK-nya. Kursi roda juga ada, jalurnya ada. Ini penanganan kaum marginal, kita sudah melaksanakannya. Petugas parkir itu ikut pelatihan kemarin ya? Petugas parkir enggak Pak, pelatihannya kemarin. enggak ikut, tapi dia spontan aja membantu gitu Pak. Karena emang tenaga kita sedikit gitu, ya seadanya gitu. Lanjut. Spontan itu Pak, spontan. Lanjut. Enggak, kayaknya kemarin lihat yang si akang kemarin dipanggil. Nah ini untuk triase juga ini udah diwarnain ya, untuk ada hitam, merah, hijau, kuning. Data jalur-jalurnya kita udah disiapkan seperti ini. Mantap. Ya, untuk perubahan ini baru baru yang kemarin belum ada waktu itu Pak Aten kesana belum ada ya ini. Setelah Pak Aten ditempel. Saya pulang ya? Ya, Pak Aten pulang ditempel gitu. Ya, waktu itu belum paten waktu ada belum gitu. Ini udah ada cirinya gitu untuk yang hitam kemana, merah kemana, hijau mana gitu, kuning kemana gitu, ada itu. Keren. Ya, yang misal yang merah kan gawat darurat, triasenya itu kan tingkatannya gitu ya. Kalau emang benar-benar berat kita kurang tindakan gitu kan. Yang merah itu hijau untuk yang udah tidak terlalu gawat gitu hijau gitu. Misi outputnya, misi pengaduan ini juga ada. Ini udah ada SK tim pengaduannya udah dibentuk, udah ada. Pembinaan juga kita lakukan untuk petugas pengaduan, untuk itu pembinaan petugas tentang pengaduan pelanggan kita juga ada pembinaan. Sarana pengaduan juga ada, kontak pengaduan, pejabat pengaduan juga ada, di nomor telepon sama petugasnya juga ada. Ini juga umpan balik pengaduan, alur pengaduan kita tempel gitu, umpan informasi. Rekap pengaduannya juga ada. Tindak lanjut pengaduan dan via Instagram juga ada, kami ada dokumentasinya via WA. Pembinaan pelayanan publik pada petugas pemberi asuhan, dan juga ada pembinaan pelayanan publik, pembinaan petugas tentang pengaduan pelanggan, fasilitas lain, ini penanda izin, sarana kebersihan, bukti informasi pelan juga punya ada, sarana visual juga ada, mungkin ada area untuk anak ada Pak. Jadi yang bawa anak karena nggak bisa ditinggal di rumah, pasien ibu-ibunya bisa anaknya bisa bermain di situ gitu. Bisa dibawa ke puskesmas dan bermain di situ gitu ya untuk anak-anak. Jadi bisa sambil nunggu ibunya atau ayahnya lagi berobat. Juga tambah itu untuk tambahannya juga untuk pasien yang menggunakan yang berobat drop bisa dicas Pak, bisa dicas, kita ada tempatnya gitu ya, di kuncinya ada, sedia nggak bakalan hilang. Apar juga ada, kami ada pemeriksaan ya, rutin. Nih juga ada jadwal tim bencana untuk penanggung jawab api, dokumen, pasien, aset, kami udah ada dengan helmnya berwarna. Jadwal tim bencana ya.
Nah, ini juga pada penyuluhan yang sesuai dengan permintaan Ombudsman kemarin, ada kami menyuruhkan penyuluhan pada masyarakat dengan prinsip pelayanan publik. Ini bukti-buktinya, Pak. Dalam gedung, ini contoh pelayanan informasi pelayanan publik dalam gedung. Mungkin kalau luar gedung itu di Posyandu juga bisa, di pos PTM juga bisa, di masyarakat. Ini yang di dalam gedung. Ini untuk website, kita udah sama dengan yang lain ya. Ini website ada. Nah, kemarin juga kita waktu periode berdua kita belum punya website gitu. Ya, betul. Ombudsman kekeh ke website, nah gitu. Meskipun kita WA pengaduan berjalan. Gitu. Nah, ini websitenya Pak, udah ada. Ya, tampilkan pengaduan dengan huruf Braille. Nah, ini untuk apa namanya? Untuk disabilitas ya. Braille. Nah, ini Braille teh kedasa paket Pak, karena setiap hiji 710 kenapa itu teh pengadaan huruf Braille untuk yang disabilitas. Yang tunanetra. Bu Is, kopi Bu Is. Bu Is. Apa? Iya, ini. Biar Dinkes tahu ini, biar Dinkes. Iya. Ini udah 10 ditanyakan. 10 ya. Seperti yang waktu di mana di Bandung kan itu ditanyakan katanya yang itu pembinaan harus apa gitu waktu itu nggak langsung begitu langsung ke puskesmas gitu. Yang nanyanya dokter Fitri waktu itu harus ada apa ya? Jadi nggak bisa langsung. Jadi mungkin nanti dokter Fitri karena udah lagi pelatihan maaf dokter Fitrinya di Bandung ya bisa menyampaikan. Kalau beli juga ini huruf Braille-nya harus paket gitu, satu paket nggak bisa satu-satu. Komite Nasional Disabilitas yang ini ya, Komite Nasional Disabilitas KND yang waktu itu Pak dari siapa yang dari Ombudsman itu bisa ke sini katanya. Ya, mungkin next and advance setelah Ya. ini ya, setelah kita maksimalkan dulu ini nanti. Karena gini Pak, kita Ketua Besar SDM, kita tidak punya petugas khusus untuk disabilitas gitu dan pelatihannya juga kita belum gitu, belum ada yang dilatih gitu. Jadi kita seadanya aja gitu Pak. Nah ini pertanyaan kami Dokter Piti ke yang komite ini KND. Pelatihan bahasa isyarat. Nih, ini ada itunya. Apa namanya? Kelas privat. Nah, seperti itu mungkin nanti kalau ada Dinkes mengadakan untuk pelatihan bahasa isyarat bagi tenaga puskesmas, mungkin bisa itu apa namanya kita berhubungan dengan yang komite tadi, Ibu Iis dari Dinkes, mungkin ke SDMK ya. Ya, next ada lagi Pak, masih banyak. Ini terima kasih. Terakhir mungkin. Udah. Ya. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan kesalahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum sudah oke ya, Puskesmas Tawang. Pak Kabak ada yang disampaikan enggak? Saya pikir Tawang udah panjang lebar, Pak Arten sudah relatif cukup lengkap. Cuman Pak KTU tadi kalau memang kita bisa dimaksimalkan kembali, ada yang harus diperbaiki, silahkan dilengkapi kembali. Kalau secara umum nilainya kan Tawang sudah relatif cukup tinggi ya dari asesmen mandirinya. Tapi kalau memang ada peluang-peluang, ada waktu nih yang bisa diperbaiki, silahkan disesuaikan. Terus dokumen-dokumen yang terkait dengan SK itu silahkan direview. Terus terkait dengan masalah tadi website, mudah-mudahan kalau memang harus ada yang diisi, harus ada ini, jangan hanya ada menunya saja gitu, tapi isinya juga dilengkapi. Cukup Pak Aten, Tawang mantap. Insya Allah mudah-mudahan bisa maksimal ya sesuai dengan harapan kita. Nanti hasil asesmen mandiri kita dengan Ombudsman tidak terlalu jauh-jauh lah mudah-mudahan. Maka lanjut. Amin. Atur nuhun Pak Ade. Nuhun Pak. Sami Pak Kabak. Rekan-rekan dari Puskesmas Bu Dr. Oni.
Bu Dokter Fitri, Bu Dokter Evira, semuanya rekan-rekan Puskesmas Tawang, terima kasih. Atur nuhun. Next, terakhir Puskesmas Cihideng. Siap, terima kasih Pak Aten. Mangga Pak. Ibu Haji Siti sama Pak Tendi, Bapak Haji Siti, Pak Aten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pak Kabag, Pak Aten punten. Ya, nah, Yang sonten sadayana. Tidak banyak, ya, tidak banyak yang akan kami sampaikan karena memang tadi juga sudah terwakili oleh Puskesmas Tawang terkait dengan saprasnya memang seperti itu. Kalau untuk Puskesmas sendiri standarnya memang dari mulai akses disabilitas sampai dengan hal-hal yang perlu dikhususkan untuk yang dianggap marginal ataupun rentan itu memang sudah disiapkan karena memang di tataran kesehatan apalagi di Puskesmas garda terdepan dengan layanan kesehatan itu harus gitu, bukan hal ini harus ada. Jadi ketika kami melakukan evaluasi dari hasil pertemuan dengan Pak PJ waktu itu, kita kan siap di angka 93,39 ya Bu Kapusda. Dari hasil evaluasi kemarin yang sudah kita simulasikan lah dengan teman-teman di tataran Puskesmas bahwa memang terkait dengan pemahaman masih kurang. Jadi kita masih di angka 79,75, tapi itu kalau lihat dari rate yang nilai interval nilai yang ada di LKE, kalau angka 79,75 sudah masuk zona hijau. Insya Allah mungkin setelah ini kami akan lakukan lagi perbaikan-perbaikan ataupun hal-hal yang memang harus disempurnakan terkait dengan sarana. Mungkin kalau sarana yang di Puskesmas Cihideng terkait dengan WC disabilitas, kloset disabilitas untuk toilet disabilitas ya. Untuk disabilitas itu sendiri memang ada syarat-syarat yang memang setelah kami lihat atau googling ke hal itu tidak hanya mempersiapkan kursi roda dan kelengkapannya, tapi ada hal-hal yang memang harus dipersiapkan dan itu tidak dimungkinkan karena dengan keterbatasan ruangan yang ada. Mohon nanti mungkin untuk Cihideng akan kami sampaikan secara tertulis visualnya, kami tidak akan tayangkan. Paling tidak untuk capaian sampai dengan hari ini itu di angka 79,75 penilaian kita gitu. Yang masih dalam proses kita untuk perbaikan itu di hal pengetahuan tentang komponen standar pelayanan, baik itu mungkin hal-hal lain tentang ombudsman itu sendiri. Jadi rekan-rekan yang kemarin bukunya ada buku saku yang dibagikan dari dari organisasi seperti itu belum semuanya terpahami, tapi mudah-mudahan paling tidak ada 1-2 yang bisa memahaminya seperti itu. Terkait dengan sarana, mungkin kami sudah menyiapkan, triasenya sudah kami buatkan, alur pelayanan juga sudah ada, cuman mohon maaf tidak bisa kami tayangkan karena petugas itunya sedang ada kegiatan di ini kegiatan Apkesmi, kayak ada kegiatan ini nyambut 17-an gitu. Jadi petugasnya tadi belum bisa dihubungi, jadi kami hanya menyampaikan saja bahwa hal-hal yang memang perlu disempurnakan di kami di Puskesmas Cihideng itu terkait dengan pengetahuan mungkin itu sendiri. Tapi untuk sarana dan prasarana insya Allah telah kami penuhi, baik itu untuk ruangan ramah anak, ruangan untuk ibu menyusui, laktasi ya seperti itu. Dan juga informasi-informasi terkait dengan standar pelayanan sudah kami sampaikan dan insya Allah mungkin tiap pagi ada semacam penyuluhan, artinya nanti di slide mesin pendaftaran ada tayangannya gitu, secara khusus dan itu masyarakat bisa mengakses secara langsung. Jadi walaupun masyarakat awam yang tengah gaduhan HPOG biasa uninga gitu bahwa standar pelayanan Cihideng untuk pelayanan di RKGM atau untuk pelayanan di lab berapa menit itu waktunya gitu. Itu. Adapun kompensasi SK kompensasi telah saya buatkan juga dari pihak Puskesmas untuk kompensasi itu sendiri seperti petunjuk
Pak Aten bahwa memang kita kalau air minum memang sih disediakan tiap pagi juga, cuman untuk kompensasi yang kami berikan yaitu petugas ketika terjadi apa artinya terjadi dengan kelalaian ataupun hal yang di pemberian pelayanan yang di luar ketentuan, tapi ini ketentuannya tidak fatal, artinya pada saat pasien menunggu terlalu lama, ada petugas yang menginformasikan sedang ada terkait dengan kenapa ini sampai lama, apakah itu dari gangguan alat itu sendiri ataupun administrasi yang memang belum terpenuhi, tapi di situ kita menyiapkan tenaga untuk membantu atau petugas untuk membantu dan menawarkan alternatif pelayanan seperti itu. Jadi untuk itu kan sama petugasnya dengan yang ditugaskan untuk melayani pasien yang berkebutuhan khusus. Jadi kita tidak ada loket pelayanan khusus, tapi kita menyiapkan petugas yang bisa membantu sampai pelayanan diterima sampai dengan selesai, gitu Pak. Itu mungkin dari Puskesmas Cihideng, mohon maaf belum bisa menayangkan gitu seperti apa gitu. Tapi paling tidak nanti saya juga akan sampaikan secara visualnya langsung ke bagian organisasi. Terima kasih mungkin Pak Aten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk dikoreksi. Waalaikumsalam. Maka Pak Aten. Ya, disilakan Pak Kabak. Oh, langsung ke saya. Ya. Siap Pak Aten, terima kasih Pak KTU, Pak Tendi, hatur nuhun ya, sudah ada progres yang lebih baik lagi dari kemarin. Mudah-mudahan tadi yang disampaikan gitu ya, kita hasil penilaian. Kalau penilaian ininya kira-kira sudah pernah menghitung lagi hasil penilaian mandirinya? Yang tadi Pak Kabak yang 79,75 gitu kita menghitung. Itu yang belum ini, yang mana yang belum maksimal di posisi mana? Di fasilitas apa atau di apa? Di dokumen apa? Terkait dengan pemahaman. Pemahaman. Ya, kalau pemahaman. Pengetahuan tentang pelayanan seperti itu Pak Kabak. Tentang komponen. Pengetahuan tentang rekomendasi ombudsman yang itu yang bersifat. Kalau yang sekarang dengan itu, kalau itu kan kalau yang penilaian mandiri kan barangkali yang sifatnya dokumen, fasilitas, terus apalagi sarana prasarana. Kalau yang namanya wawasan kan kita bisa push ya, artinya kita bisa mempersiapkan teman-teman. Kalau yang di luar wawasan itu ada yang bisa di-push lagi nggak? Mungkin kita harus lebih ini lagi terkait apakah dari tim ombudsman nanti ketika yang harus dikhususkan terkait loket pelayanan khusus dan untuk toilet disabilitas terkait kita artinya seperti apa ya, diganti dengan petugas pelayanan gitu, seperti apakah mereka mau menerima, nggak tahu juga gitu. Seperti itu Pak Kabak. Mungkin itu kalau untuk pelayanan khusus kami belum ada gitu, seperti itu, petugas loket khusus gitu. Tapi kalau petugas pelayanan khusus yang membantu nanti terkait dengan pelayanan kelompok marginal, kami sudah siapkan gitu, sudah siapkan seperti itu. Karena tidak disiapkan karena itu ya, karena tempatnya terbatas gitu. Iya, karena tempatnya memang Sakitu Ageng nah gitu, Puskesmas Cihideng. Iya. Seperti itu Pak Kabak. Baik. Pak Tendi, Pak Aten, kita diskusikan ini mungkin alternatifnya seperti apa dengan keterbatasan seperti ini. Apakah memang bisa kita difasilitasi dengan tempat lain, misalnya jalur belakang atau jalur mana, kita mudah-mudahan. Nanti Pak Tendi coba kita diskusikan atau konsultasikan ya dengan teman-teman ombudsman, kalau mudah-mudahan masih bisa dihubungi atau Pak Andi lah yang kemarin. Kalau memang tempatnya terbatas, nanti kita sampaikan. Tapi kita coba usahakan lah yang memang masih ada peluang gitu ya, yang masih kita bisa didorong, kita coba kita maksimalkan. Pak Tendi, hatur nuhun, mantap lah gitu ya. Mudah-mudahan ke depan. Tapi harapan saya sih Pak Tendi dari nilai 79 tadi,
bisa di-up lagi lah gitu Iya. ya. Ya Tuh. minimal Mudah-mudahan bisa sampai 80 lebih, Pak Kabak. ya lebih dari itulah mohon. Ya, siap, Karena siap Pak Kabak. yang itu aja bisa 85 kan gitu ya. Siap Pak Kabak, siap. Mudah-mudahan. Ya, siap. Atur nuhun Pak KTU. Sama-sama. Pak Kabak, maaf, mau nanya nih. Halo, Bangga Pak. untuk pengetahuan tadi wawancara, kita kan kalau di instansi itu kan kita ada mungkin ada usia yang lanjut usia ya, kita seperti di puskesmas ada yang masih muda. Nah ini kalau misal ditanya sama ombudsman itu, kita punya buku kecil kan. Nah kalau lupa itu bisa nggak kita baca gitu. Jadi kan namanya lupa itu susah ya, penyakit yang susah diobati gitu. Harus terus apa namanya terus latih terus gitu. Apakah ada rekomendasi ke ombudsman gitu? Apakah tetap harus ditalar wae gitu. Kayak kita lagi sekolah gitu. Mungkin kita harus sekolah ya, bikin catatan kaki, maksudnya bikin catatan di kaki. Pak Nardi, Pak KTU, gini yang saya dapat informasikan dari teman-teman kemarin ada beberapa seperti di Disduk katanya tidak boleh dibantu, tidak boleh ada HP, tidak boleh ada apa gitu ya. Mungkin itu hanya sekedar bukan sekedar itu mungkin upaya dari ombudsman untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kita. Jadi saran saya begini, ya betul karena memang jangan orang lain abdi sami Pak gitu ya. Lupanya lebih banyak sekarang gitu daripada ingatnya gitu ya. Dan yang dicoba diinikan tetap kita mempersiapkan teman-teman baik petugas yang relatif cukup masih muda ataupun yang sudah lanjut, tetapi orientasinya jangan menghafal Pak gitu. Kalau menghafal textbook ya pasti susah gitu. Tapi yang penting kita mengerti, memahami, bisa memberikan contoh. Jadi kalau misalnya standar pelayanan ada 14 poin, kira-kira apa nih yang bisa kita mencoba dijelaskan ke teman-teman, disimulasikan. Ini loh, yang 14 itu ini. Jadi mereka itu kalau berpikir apa sih standar pelayanan? Misalnya jenis pelayanan. Lihat di spanduk nih, ada kan di spanduk itu atau di website ada standar pelayanan, harga layanan, terus waktu pelayanan ini kan. Jadi mereka itu bukan hafal tetapi mengerti. Nah, nanti mungkin bahasanya bebas lah, tidak harus textbook sesuai dengan buku. Saran habis seperti itu sih Pak. Tapi kalau memang dihilangkan jadi baca buku, nah saya nggak tahu. Tapi kalau kita mensiasati itu ya mungkin seperti itu saran dari saya. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak Kabak. Mungkin akan mencoba terus itu ya. Ya kalau pemahaman kan harus terus direview gitu. Mungkin agak tricky sedikit Pak Nardi. Mungkin untuk biar kita lebih sering melihat kan akan lebih sering menghafal gitu, otak bawah sadar kita setiap hari disuguhkan dengan pengetahuan, mungkin bisa ditempel di dinding sementara sebelum ada ombudsman, dicetak agak gede gitu di ruangan-ruangan semuanya. Ya di samping buku yang ada, yang buku saku yang sudah di-share oleh rekan-rekan, nah itu juga mungkin bisa ditampilkan di dalam huruf yang agak gede, tapi yang bisa diingat gitu, jadi mungkin diringkas, dikasih semacam ringkasan, singkatan, tugas ombudsman apa, seperti itu trikinya. Itu aja mungkin. Ada lagi yang disampaikan? Ya, terima kasih Pak Aten, Pak Kabak. Ya. Rekan dari perangkat daerah atau unit pelayanan publik yang lain masih ada yang disampaikan? Wah, tadi yang disampaikan Bu Is tadi, apakah cukup pertanyaan dari Bu Is ya? Apakah cukup diseminasi ataupun standar pelayanan, maklumat pelayanan cukup ditempel di depan ataupun harus di belakang juga yang pelaksanaan yang disabilitas tadi? Amannya sih dua-duanya ada. Cuman kalau mau lebih safe, bikin semacam buku menu itu, buku menu seperti di restoran-restoran itu bisa di depan disimpan, juga di belakang juga disimpan. Tidak harus bagus, tapi yang penting ada. Bagus lebih bagus. Yang penting ada, tapi didesain lebih bagus, lebih eye catching juga mungkin lebih bagus.
tidak harus ditampilkan ditempel karena ombudsman juga mengarahkannya bisa seperti itu juga. Jadi ada semacam buku menu seperti di restoran-restoran. Itu mungkin rekan-rekan dari unit pelayanan publik. Sebelum kita akhiri, kita minggu depan mungkin tanpa surat ya, tanpa ada surat lagi, kita rutinkan rapat untuk monitoring dan evaluasi mingguan seperti disarankan ataupun diharuskan oleh Pak PJ Wali Kota, dan mungkin ke depannya Pak Sekda ataupun Pak PJ bisa bergabung. Ini menjadi kegiatan rutin kita di hari Jumat siang setelah sholat Jumat. Mungkin nanti karena waktu ini juga udah mepet, kalau dimulainya jam 1:30, kita mungkin bisa majukan ke jam 1 nanti setelah istirahat. Sebelum ditutup, ada closing mungkin dari Pak Kabak Organisasi sebelum diserahkan ke host nanti Pak Lutfi. Pak Aten, nuju adan ya, dilanjut aja. Terima kasih teman-teman sekalian. Untuk kedepannya mungkin kita akan, kalau memang Pak Wali sama Pak Sekda bergabung, disiapkan saja kita antisipasi untuk nanti ada apa tadi, video tour itu apa? Virtual tour. Oh ya, virtual tour tadi, virtual tour ya. Itu terus dokumen ini kalau bisa ada bukti di-upload ya, Pak Aten, di kolom itu kalau bisa ditambah di foto aja, foto. Yang penting ketika kita ngobrol, Pak Sekda, Pak PJ sudah kelihatan buktinya gitu, bukan hanya dijelaskan saja, difasilitasi aja, Pak Aten. Nah gitu, seperti itulah, lebih bagus. Atur nuhun ya, ini beli berisik. Nuhun kesedayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catatannya untuk minggu depan kita informasi dokumentasi dan virtual tour, yang mohon disiapkan virtual tour seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Iqbal. Mohon disiapkan pas presentasi ada satu orang yang bertugas untuk mengusut progres perbaikan sarana prasarana dan yang lain yang sudah dilakukan oleh masing-masing perangkat. Terima kasih dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Disilakan diserahkan kembali ke host Pak Lutfi. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabak Pak Aten. Seperti beberapa progres yang telah disampaikan tadi sudah cukup baik rekan-rekan semua, seperti contohnya dirikan penilaian 2022 dan LKE pada 2023 seperti tadi contohnya. Pak Iqbal sudah menyampaikan langsung ke virtual touring. Mungkin seperti tadi Pak Aten bilang, di Jumat selanjutnya kita langsung berjalan pada siang hari mengguling di share kembali di grup. Kita akan melakukan virtual touring seperti yang disampaikan tadi. Terus mengingatkan kembali SK kompensasi yang telah dibuat Bapak Ibu perangkat daerah agar disesuaikan di lampirannya, ada komponen sebagai penunjangnya. Dan pada Bapak Ibu yang sudah mengupload file yang diminta Ombudsman kemarin yang 14 Juli, agar disiapkan saja softfile dan hardfile-nya untuk persiapan nanti tim Ombudsman datang ke perangkat daerah. Mungkin begitu tambahan dari saya sedikit. Terima kasih atas partisipasinya hingga sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Siap.